Maka ada 3 golongan orang yang sangat merugi sekali di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah orang yang puasa tapi masih tetap maksiat kepada Allah. Durhaka kepada ayah dan ibu bukan hanya sebatas ucapan, tapi kalau kita membiarkan ibu kita sendiri dan kita jarang menjenguknya, jarang menanyakan kabarnya, sehingga muncul kerinduan di hati seorang ibu, kenapa anakku nggak pernah telepon, itu anaknya bahagian daripada durhaka kepada ibunya sendiri. Sekarang kami pernah melihat dan mendengar langsung ya laporan dari anak-anak kami bahwasanya ketika mereka berkawan dengan kawannya, berkawan tadarusan mereka di masjid ataupun di musala, itu mereka cerita, anak saya itu cerita kepada saya, kami lihat kawan yang satu lagi dia beli lem cak kambing, isap-isap begini taruh di kertas. Ini narkoba. Ini hal yang kurang dikontrol oleh orang tua. Kita tidak pernah bertanya kepada anak, seolah-olah begitu dia pergi tadarus sudah selesai masalahnya. Ditanya sama tetangga, kemana anaknya? Pergi tadarus. Oh, mulia sekali anaknya. Padahal di balik itu mereka terlibat konsumsi barang terlarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, izinkan kami menyampaikan beberapa nasihat, barangkali bermanfaat bagi yang menyampaikan dan juga para hadirin sekalian. Kita hari ini patut bersyukur kepada Allah, masih diberikan kesempatan untuk menikmati hidup di bulan suci Ramadan ini. Masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk meningkatkan kualitas amalan kita di bulan Ramadan. Masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berbagi kepada sesama. Ini suatu hal yang luar biasa. Dan kita patut merenung, mungkin ada dari saudara-saudara kita, ayah dan ibu kita, saudara kandung barangkali, ataupun saudara lingkungan tetangga kita, yang dulunya tahun yang lalu itu sama-sama pergi tarawih, sama-sama duduk sewarung kopi, sama-sama bukber kalau bahasa istilah sekarang, buka puasa bersama, sama-sama duduk dan seterusnya bercerita. Tapi hari ini sebahagian daripada saudara kita telah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita yang diberikan umur oleh Allah ini, sepatutnya dan seharusnya Ramadan yang Allah titipkan sebentar kepada kita, mari kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Jangan sampai Ramadan berlalu begitu saja, tidak ada sesuatu amalan yang kita bawa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan berlalu, Ramadan berlalu begitu saja, sementara kita secara pola hidup tidak pernah mengubah kita. Akhlak kita bukan semakin baik, tapi semakin buruk. Ini sesuatu hal yang rugi. Maka ada 3 golongan orang yang sangat merugi sekali di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah orang yang puasa tapi masih tetap maksiat kepada Allah. Puasana digejak dari rumah dengan silap bro, bertewa dari rumah jak masjid, kangen silap baru. Puasa ada tapi masih suka nyolong mencuri. Puasa ada tapi mata kita belum menjaga untuk melihat yang baik-baik. Kita masih tetap dengan kebiasaan kita, mohon maaf, scroll medsos, sehingga kita melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak menekannya, sehingga nafsu kita semakin membara. Dia kepingin untuk mengajak kita kembali untuk melihat sesuatu hal yang memang dilarang oleh agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di bulan suci Ramadan ini kita harus menjaga 2 hal. Yang pertama, kita wajib kita jaga iman kita. Kestabilan iman itu wajib ada di bulan suci Ramadan ini. Bagaimana cara menjaga iman? Perbanyak ibadah.
Ibadah apa saja, bukan hanya sebatas ibadah wajib, termasuk di dalamnya ibadah sunat. Maka kita jangan pernah merasa enggan dan berat untuk melaksanakan amal ibadah sunat. Karena setiap amal ibadah sunat di bulan suci Ramadan ini, salat sunat ba'diyah, qabliyah, zuhur, itu sama seperti kita salat wajib di luar daripada bulan suci Ramadan. Itu nilainya luar biasa. Kemudian bagaimana kita menjaga, yang kedua adalah menjaga nafsu kita. Nafsu itu tidak boleh naik. Nafsu itu harus dididik, harus ditekan. Nafsu itu rasa kepingin, keinginan kita kepada sesuatu, itulah nafsu namanya. Maka nafsu ini cara nekannya itu adalah dengan cara dibuat lapar, gerah, sehingga rasa kepingin kita terhadap sesuatu itu sedikit terbatasi ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa tapi tetap maksiat, maksudnya puasa tapi kita masih tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang memang secara adat dan juga secara syariat masih kurang baik di sisi Allah dan juga di hadapan para manusia. Golongan yang kedua adalah yang rugi di bulan Ramadan ini, orang yang berpuasa tapi mulutnya tak terjaga. Puasa ada, tapi dia ngomongnya itu masih sering menyakiti hati dan perasaan orang. Puasa ada, tapi begitu duduk dengan kawannya, bukan hal-hal yang bermanfaat yang diungkapkan, melainkan membuka aib-aib saudaranya, melainkan membuka setiap keburukan-keburukan yang ada pada saudaranya. Bukan hanya sebatas ucapan, bahkan hari ini adalah di media sosial. Apa di media sosial itu terjadi pembongkaran tentang hal-hal yang berkaitan dengan keburukan orang lain. Diobral habis-habisan, dibuka dengan secara nyata di media sosial. Apakah ini KDRT ataupun hubungan persaudaraan dengan yang lain, ataupun ada hubungan persoalan politik yang diungkapkan, dibuka tentang personal, tentang kepribadian orang. Itu adalah dalam istilah bahasa agama disebut dengan ghibah. Ghibah itu hukumnya haram dan tergolong kepada dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dosanya besar, tergolong kepada dosa-dosa besar. Dosa besar itu banyak. Riba dosa besar, zina dosa besar. Termasuk ghibah di dalamnya, membicarakan keburukan orang lain yang apabila didengar oleh orang tersebut sakit hati dia. Ada satu kisah untuk menyingkatkan waktu. Pada masa Rasulullah ada dua orang wanita, di mana dua orang wanita itu mengalami sakit perut yang luar biasa, merasa kehausan seperti seolah-olah dia itu mau meninggal. Pada saat itu ada beberapa orang yang melihat dua orang wanita ini sedang meraung-raung, lalu sampailah berita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, kami melihat ada dua orang wanita di sana sakit perut seperti mau meninggal dia. Maka pada saat itu Rasul sudah mengetahui. Kemudian Rasulullah memerintahkan, panggil dia, bawa dia ke sini. Dibawalah kedua wanita itu di hadapan Rasulullah, dan Rasulullah tidak lagi banyak tanya. Apa kata Rasulullah? Hai dua orang wanita, muntahkan, muntahkan, muntahkan. Lalu dua orang wanita itu memuntahkan. Begitu dia memuntahkan, yang dimuntahkan itu bukan makanan, bukan minuman, tapi yang muntah yang keluar dari mulutnya itu adalah darah, nanah, dan daging-daging manusia. Maka kata Rasulullah SAW pada saat itu, ketahuilah wahai sahabatku, dua orang wanita ini ketika dia makan sahur dengan yang halal, kemudian dia sekarang berbuka dengan yang haram. Apa maksudnya? Kalau kita sering membicarakan aib orang lain, membuka aib orang lain secara brutal, baik secara lisan ataupun melalui tulisan di media sosial, maka hukuman yang akan kita terima seperti kita memakan daging kawan yang kita ghibah tersebut. Seperti kita minum darah saudara kita yang sedang kita ghibah, yang sedang kita bicarakan keburukannya. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu ada golongan yang ketiga, golongan yang terakhir yang sia-sia dia berpuasa, yaitu golongan orang-orang
yang begitu Allah kirim Ramadan kepadanya, Allah panjangkan umur kepada dia, dia bertemu dengan bulan suci Ramadan, tapi Ramadan tidak memberikan arti apapun kepada dia. Mau Ramadan ataupun tak Ramadan, biasa saja. Jadi perlakuan dia kepada Ramadan sebagaimana perlakuan dia terhadap bulan-bulan yang lain, tidak memberikan bekas apapun, nggak ada semangat untuk ibadah, pokoknya biasa saja. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya termasuk orang yang merugi nanti di akhir Ramadan, tidak mendapat berkah dari Allah, kemudian tidak mendapatkan ampunan dari Allah, ada 3 golongan. Yang pertama adalah orang yang durhaka kepada ayah dan ibunya. Durhaka kepada ayah dan ibu bukan hanya sebatas ucapan seperti yang terjadi pada zaman dahulu, tapi kalau kita membiarkan ibu kita sendiri dan kita jarang menjenguknya, jarang menanyakan kabarnya, sehingga muncul kerinduan di hati seorang ibu, kenapa anakku nggak pernah telepon, itu anaknya bahagian daripada durhaka kepada ibunya sendiri. Begitu. Kemudian orang-orang yang seperti itu sebaiknya segeralah berkomunikasi dengan ibu kita, yang kalau ibu kita masih ada, kalau ayah kita masih ada. Tapi kalau ibu dan ayah kita sudah duluan kembali kepada Allah, perbanyaklah sedekah kepadanya. Niatlah setiap amal baik itu pahalanya mengalir kepada kedua orang tua kita. Golongan yang kedua adalah yang tidak mendapatkan ampunan di akhir Ramadan itu, dan rugi dia, adalah orang syarbul khamri. Apa makna syarbul khamri? Minum minuman keras. Kalau bahasa istilah keren sekarang itu narkoba. Sekarang narkoba itu banyak sekali di kalangan masyarakat Aceh pada khususnya. Sekarang kami pernah melihat dan mendengar langsung ya laporan dari anak-anak kami bahwasanya ketika mereka berkawan dengan kawannya, berkawan tadarusan mereka di masjid ataupun di musalla, itu mereka cerita, anak saya itu cerita kepada saya, kami lihat kawan yang satu lagi dia beli lem cak kambing, isap-isap begini taruh di kertas. Ini narkoba. Ini hal yang kurang dikontrol oleh orang tua. Kita tidak pernah bertanya kepada anak, seolah-olah begitu dia pergi tadarus sudah selesai masalahnya. Ditanya sama tetangga, kemana anaknya? Pergi tadarus. Oh, mulia sekali anaknya. Padahal di balik itu mereka terlibat konsumsi barang terlarang. Salah satunya adalah ngelem, lem cap kambing namanya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, orang yang rugi di bulan suci Ramadan ini adalah orang yang memutuskan hubungan silaturahmi dengan saudara kandung dan juga dengan saudara-saudara yang lain. Kata Rasulullah, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Orang yang memutuskan hubungan persaudaraan, jangankan syurga, mupe syurgahan merumput. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada persoalan dalam keluarga kita. Ketika ayah kita kembali kepada Allah, ibu kita kembali kepada Allah, mereka meninggalkan harta warisan. Tinggai ane-ane na padumro, ane-ane dayo na kakak, na abang, na adik, mereka bertengkar merebut harta warisan. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka akhirnya tidak lagi berkomunikasi. Kalau bahasa Acehnya lebih kasarnya saya katakan, kah keke, cegari. Sehingga si abang tidak lagi mengunjungi adiknya, adiknya juga tidak lagi mengunjungi abang. Ini terjadi di kalangan kita masyarakat Aceh pada khususnya. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi bahan renungan bagi kita masing-masing, agar di bulan Ramadan ini kita maksimalkan dengan amal ibadah dan berbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, isi dengan kegiatan-kegiatan yang baik, isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, agar Ramadan kita itu berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.